Assalamualaikum Soli dan Solihah. Kembali lagi bersama aku dalam channel Az-Fatima. Video kali ini akan membahas mengenai hukum tajwid berikutnya, yaitu mad, di mana di dalamnya akan dijelaskan mengenai definisi mad, macam-macam mad, dan rumus bacaan mad. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng supaya kamu dapat notifikasi ketika aku mengupload video lainnya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, poin yang pertama yaitu mengenai definisi mad. Mad artinya membaca panjang bacaan Al-Quran ketika ada huruf mad. Lalu huruf mad itu apa saja ya? Nah, huruf mad ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Biasa disingkat dalam kata awi, alif, waw, dan ya. Maka bisa disimpulkan mad secara lengkapnya yaitu membaca panjang ketika huruf berbaris fathah sesudahnya berupa huruf alif. Yang kedua, huruf berbaris kasroh sesudahnya berupa huruf ya. Dan yang ketiga, huruf berbaris domah sesudahnya berupa huruf waw. Jadi, ketika ada huruf yang berbaris patah, diikuti dengan huruf alif. Lalu ada huruf yang berbaris kasroh, diikuti dengan huruf ya. Dan huruf berbaris domah diikuti dengan huruf waw. Jadi pasangannya fathah dengan alif, kasroh dengan ya, dan domah dengan waw. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam mad berdasarkan kadar panjangnya. Nah, mad dibagi menjadi 3, yaitu mad yang memiliki panjang 2 harokat, yang kedua mad yang memiliki panjang 4 harokat, dan yang ketiga mad yang memiliki panjang 6 harokat. Lalu, mad yang memiliki panjang 2 harokat, ada apa saja ya istilahnya atau hukumnya? Kita lihat, yang pertama ada mad tobi'i. Yang kedua ada mad badal. Yang ketiga ada mad tamkin. Yang keempat ada mad iwad. Yang kelima ada mad harfi. Dan yang keenam mad silah qasirah. Semua istilah tersebut atau mad tersebut harus dibaca 2 harokat. Selanjutnya ada mad panjang 4 harokat. Yang pertama ada mad silah tawilah. Yang kedua mad wajib muttasil. Yang ketiga mad jaiz munfasil. Yang keempat mad arid li sukun. Dan yang kelima mad lin. Nah, untuk mad arid li sukun dan mad lin boleh dibaca 2, 4, atau 6 harokat. Jadi bisa kita pilih antara 2, 4, atau 6 harokat. Namun dengan syarat ketika kita tilawah atau sedang membaca Al-Quran, maka ketukannya harus sama. Jadi jangan sampai ketika ayat pertama kita baca 2 harokat, lalu yang berikutnya dibaca 4 harokat, berikutnya dibaca 6 harokat. Jadi seperti semaunya sendiri. Namun seharusnya memiliki aturan, yaitu ketika dibaca 2 maka harus 2 terus-menerus, lalu ketika 4 harus 4 terus-menerus. Ini untuk mad arid li sukun dan mad lin. Selanjutnya untuk mad panjang 6 harokat, yang pertama ada mad farqi, yang kedua ada mad lazim kilmi mukhaffaf, yang ketiga ada mad lazim kilmi musaqqal, yang keempat ada mad lazim harfi mukhaffaf, yang kelima ada mad lazim harfi musaqqal. Atau ada juga yang membacanya
atau menyebutnya dengan mad lazim mukhaffaf kilmi, seperti dibalik. Jadi antara kilmi dan mukhaffafnya dibalik, jadi mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim mutsaqqal kilmi, mad lazim mukhaffaf harfi, dan mad lazim mutsaqqal harfi. Ini tergantung pada kebiasaan dalam penyebutan mad-mad tersebut. Insya Allah tidak akan menjadi masalah. Baik, selanjutnya yaitu mengenai rumus bacaan mad. Berbicara soal rumus, berarti harus kita ingat-ingat atau harus kita hafalkan ya. Yang pertama yaitu untuk mad 2 harokat. Sesudah mad bukan huruf hamzah, tasydid atau huruf mati. Diulangi, mad 2 harokat yaitu sesudah mad bukan huruf hamzah, tasydid atau huruf mati. Yang kedua, untuk mad 4 harokat yaitu mad bertemu dengan huruf hamzah. Sekali lagi, untuk mad 4 harokat yaitu mad bertemu huruf hamzah. Dan yang ketiga yaitu mad 6 harokat, yaitu mad bertemu huruf bertasydid atau huruf mati. Sekali lagi, mad bertemu huruf bertasydid atau huruf mati. Nah, untuk mad 4 harokat dan 6 harokat, tandanya bisa kita lihat melalui bendera. Tanda madnya ya, tanda madnya bisa kita lihat melalui tanda bendera pada kata yang bersangkutan. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat saja pada contoh. Oke, kita lanjutkan pada bagian contoh. Yang pertama yaitu untuk mad 2 harokat. Yaitu sesudah mad bukan huruf hamzah, tasydid atau huruf mati. Yang pertama ada mad tabi'i dengan contoh kata mawadda'aka, mawadda'aka, mawadda'aka. Nah, di sini mad tabi'inya yaitu pada kata ma. Sesuai rumusnya yaitu setelah huruf yang berharokat fathah ada alif. Nah, di sini yang berharokat fathah yaitu mim. Mim berharokat fathah, setelahnya ada huruf alif. Maka ini harus dibaca 2 harokat, yaitu mad tabi'i. Mawadda'aka. Ini cukup mudah untuk kita kenali ya. Selanjutnya yaitu, oh iya, untuk mad tabi'i biasa disebut juga dengan mad asli. Oke, selanjutnya yaitu ada mad badal. Pada kata Ar-ra'ahu, Ar-ra'ahu, Ar-ra'ahu. Nah, di sini mad badalnya yaitu pada kata a. Nah, di sini mad badal yaitu huruf hamzah yang dipanjangkan 2 harokat sebagai pengganti dari hamzah yang dihilangkan. Nah, hamzah yang dihilangkan itu biasanya digantikan oleh hamzah itu sendiri, oleh huruf waw atau oleh huruf ya. Nah, di sini sebetulnya ada 2 hamzah, namun digantikan dengan alif berdiri atau harokat fathah yang berdiri. Maka di sini harus dibaca 2 harokat yaitu mad badal. Maaf. Selanjutnya yaitu ada kata mad tamkin. Mad tamkin pada kata huyyitum, huyyitum, huyyitum. Nah, mad tamkin yaitu pada huruf ya yang bertasydid ketika bertemu huruf ya sukun. Nah, di sini ada ya huruf ya bertasydid bertemu dengan huruf ya sukun. Huyyitum, maka harus dibaca 2 harokat. Selanjutnya ada mad iwad. Mad iwad pada kata qauman bura,
qauman bura, qauman bura. Nah, yaitu terletak pada kata ron. Ron ketika waqaf dibaca menjadi ro. Nah, di sini mad iwad yaitu huruf ro atau huruf apapun yang berharokat fathah tain. Karena mad iwad merupakan mad yang terjadi ketika waqaf pada huruf yang berharokat fathah tain. Hanya huruf yang berharokat fathah tain dan ketika diwaqafkan maka disebut dengan mad iwad. Nah, di sini dibaca menjadi buro, bukan buron lagi. Oke, selanjutnya yaitu ada mad harfi. Mad harfi yaitu mad yang terjadi pada huruf-huruf di awal surat yang dibaca 2 harokat. Hurufnya yaitu ada huruf H, Ya, To, H, dan Ro. Di sini ada huruf To dan H. Kita baca Toha, Toha, Toha. Ini berada pada awal surat atau fawatihus suwar. Dibaca 2 harokat. Hayyum, Toharo. Selanjutnya ada mad silah qasirah. Mad silah qasirah di sini ada pada kata huruf hu, ha domir. Hu bertemu dengan huruf selain hamzah. Kita baca dulu contohnya. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Nah, di sini yaitu hak domir yang tidak didahului maupun diikuti huruf sukun dan bertemu selain huruf hamzah. Jadi hak domir tidak didahului atau diikuti huruf sukun dan setelah hak domir tersebut bukan huruf hamzah. Di sini hu yaitu sebagai hak domir, lalu setelahnya bukan huruf hamzah, maka cukup dibaca 2 harokat. Istilahnya disebut dengan mad silah qasirah. Fa ummuhu hawiyah. Selanjutnya yaitu mad 4 harokat. Ditandai dengan tanda bendera bertemu dengan huruf hamzah. Nah, lanjut. Yang pertama ada mad silah tawilah. Wah, di sini tidak ada tanda benderanya ya. Nah, kita bisa lihat pada rumusnya yaitu ketika hak domir bertemu dengan huruf hamzah atau setelah hak domir ada huruf hamzah. Nah, di sini pada kata azabahu ahad. Azabahu ahad. Hu di sini harus dibaca panjang 4 harokat karena setelah hak domir tersebut ada huruf hamzah. Azabahu ahad. Kita lihat ya, artinya yaitu karena mad silah tawilah yaitu hak domir yang bertemu hamzah dalam kata yang terpisah. Oke, selanjutnya yaitu ada mad wajib muttasil. Nah, di sini juga sama, masih contohnya tidak ada benderanya. Nah, kita bisa lihat dengan rumusnya yaitu mad wajib muttasil ketika mad bertemu dengan hamzah dalam kata yang sama. Nah, di sini kata madnya apa ya? Su. Nah, di sini yang menjadi madnya yaitu kata su. Su kenapa mad? Karena setelah huruf yang berharokat domah ada wawu. Setelah huruf sin berharokat domah ada wawu. Nah, di sini dikatakan sebagai mad. Mad bertemu dengan huruf hamzah dalam kata yang sama. Su'u a'malihim. Su'u a'malihim. Su sebagai mad dan hamzahnya dalam kata yang sama yaitu su'u, maka dibaca 4 harokat. Su'u a'malihim. Ini mad wajib muttasil. Selanjutnya
ada mad jaiz munfasil. Nah, alhamdulillah sekarang kita menemukan bendera pada contoh kata mad jaiz munfasil. Kalau mad wajib mutasil, hamzahnya dalam kata yang sama, sedangkan mad jaiz munfasil, hamzahnya dalam kata yang berbeda. Masih sama, mad bertemu dengan hamzah dalam kata yang berbeda. Di sini madnya adalah dalam kata la, lalu ada hamzah setelahnya dalam kata anfusahum. Oke, kita baca ya. Illa anfusahum. Nah, di sini ada mad bertemu dengan hamzah dalam kata yang berbeda. Di sini ada tanda bendera sebagai indikasi dari mad tersebut. Nah, untuk memudahkan biasanya mad wajib mutasil hamzahnya itu berbentuk kecil di bawah seperti ini. Sedangkan untuk mad jaiz munfasil hamzahnya biasanya berada di atas huruf alif. Nah, itu dia salah satu perbedaannya. Lalu perbedaan berikutnya ketika mad jaiz munfasil ketika dibaca waqaf maka cukup dibaca 2 harokat saja. Selanjutnya ada mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun yaitu mad yang terjadi ketika waqaf yang bertemu huruf sukun karena waqaf. Nah, di sini pada kata Ar-Rahmanir-Rahim. Di sini madnya yaitu kata hi. Hi karena setelah huruf berharokat kasrah bertemu dengan huruf ya. Huruf berharokat kasrahnya itu ha, lalu ada huruf ya. Nah, di sini mimnya itu kita wakofkan, maka harus dibaca bisa 2, 4, atau 6 harokat. Nah, di sini kita baca 4 harokat ya, yang pada umumnya dibaca Ar-Rahmanir-Rahim. Di sini bisa kita wakofkan, bisa kita baca mad arid lis sukun ketika wakof. Him. Namun ketika tidak wakof, maka cukup dibaca 2 harokat. Selanjutnya yaitu ada madlin atau sifat lin. Madlin yaitu ketika huruf lin bertemu huruf yang disukunkan karena wakof. Nah, huruf lin itu yaitu waw dan ya. Jadi huruf lin bertemu huruf yang disukunkan karena wakof. Jadi sama di sini madlin bisa terjadi ketika diwakofkan. Nah, di sini dalam kata min khauf. Min khauf. Huruf linnya yaitu waw, lalu bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof. Nah, biasanya lin itu yang berbunyi seperti mai, mau, khoi, khau, dan lain-lain. Selanjutnya untuk mad 6 harokat, yaitu mad dengan tanda bendera bertemu huruf bertasydid atau huruf mati. Bertemu huruf bertasydid atau huruf mati. Yang pertama ada mad farqi. Pada kata az-zakaraini ini harus dibaca 6 harokat. Kita ulangi az-zakaraini. Nah, mad farqi yaitu ketika mad badal bertemu dengan huruf yang bertasydid. Di sini kita bisa lihat ada mad badal pada kata a. Selanjutnya ada zal yang bertasydid. Maka ini mad badal bertemu huruf yang bertasydid, maka harus dibaca 6 harokat. Maaf, selanjutnya ada mad lazim kilmi mukhaffaf. Mad lazim kilmi mukhaffaf yaitu mad yang bertemu huruf sukun yang terjadi dalam kata yang sama. Di sini ada mad bertemu dengan huruf sukun yaitu huruf lam. Madnya yaitu a. Kita baca al-ana.
al-ana. Di sini mad lazim kilmi mukhaffaf atau mad lazim mukhaffaf kilmi, yaitu mad yang bertemu dengan huruf sukun dalam kata yang sama, maka harus dibaca 6 harokat. Selanjutnya ada mad lazim kilmi musaqqal atau mad lazim musaqqal kilmi. Mohon maaf, masih suaranya masih terdengar serak-serak. Selanjutnya mad lazim musaqqal kilmi, yaitu mad yang bertemu dengan huruf berharokat tasydid yang terjadi dalam kata yang sama. Nah, di sini pada kata al-haqqah, al-haqqah, kurang panjang, mohon maaf. Al-haqqah. Di sini ada mad bertemu dengan huruf berharokat tasydid pada kata yang sama. Di sini madnya itu ada ha, bisa kita lihat dengan tanda bendera, lalu ada huruf qaf yang bertasydid, maka harus dibaca 6 harokat. Selanjutnya ada mad lazim harfi mukhaffaf atau mad lazim mukhaffaf harfi, yaitu mad yang bertemu dengan huruf sukun pada rangkaian huruf muqatta'ah atau rangkaian pada awal bagian surat atau disebut fawatihus suwar. Huruf-hurufnya yaitu ada naqoso asalukum, nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Nah, di sini bisa kita lihat ada huruf shad dengan tanda bendera, dengan tanda mad ya, tanda bendera. Di sini harus dibaca 6 harokat. Shad, shad. Di sini shad harus dibaca 6 harokat. Naqoso asalukum. Selanjutnya ada mad lazim harfi musaqqal atau mad lazim musaqqal harfi, yaitu mad yang bertemu dengan tasydid karena idgham yang terjadi dalam rangkaian huruf muqatta'ah. Sama untuk shad dan to, sin, mim ini terdapat pada awal surat. Nah, di sini to dibaca 2 harokat, sin 6 harokat, dan mim 6 harokat. Namun untuk sin bertemu dengan mim harus diidghamkan karena harus dimasukkan karena ada tasydid. Jadi kita baca to, sin, mim. Jadi sinnya dimasukkan kepada mim. To 2 harokat, sin 6 harokat, dan mim 6 harokat. Kita ulangi. To, sin, mim. To-nya 2 harokat, sin 6 harokat, dan mim 6 harokat. Jangan lupa mimnya diidghamkan. Alhamdulillah, untuk pembahasan mad sudah selesai. Memang cukup kompleks ya, banyak rumus-rumus yang harus dihafalkan, namun semoga Allah memberikan kita kemudahan. Baik, kita cukupkan untuk pembahasan mengenai mad. Semoga mudah difahami. Jangan lupa untuk selalu semangat, terus berlatih, terus mencoba, dan terus belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan dan pengucapan yang masih kurang jelas. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, pencet tanda lonceng, dan share ke saudara, teman-teman tersayang, atau sosial media lainnya, supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.